Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib ingin menyampaikan pesan-pesan khutbah Jumat dengan satu tema, yaitu Islam sebagai tatanan dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami mengingatkan kepada hadirin dan kami secara pribadi untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang Jumat pasti ada himbauan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Apa maksudnya meningkatkan kualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan bagaimana caranya? Mari kita sama-sama memahami. Meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam dinur rahmah. Islam merupakan satu agama yang membawa rahmat. Jika kita ingin mengimajinasikan tentang tatanan kehidupan, maka cukuplah sifat Allah yang kita sebut sehari-hari untuk merefleksikan menjadi contoh di kehidupan kita. Jika beragama yaitu meneladani sifat-sifat Allah, maka sifat Allah yang paling sering kita sebut hanya ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Cukuplah dua sifat ini yang akan mengcover seluruh sendi kehidupan kita. Apa maksudnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam sifat Ar-Rahman Allah ini ingin mencontohkan kepada kita selaku makhluk bahwa Allah memberikan kasih-Nya tidak pandang bulu pada siapapun. Jika zaman sekarang populer dengan istilah inklusif, satu aktivitas yang memberikan manfaat untuk semuanya, maka Allah telah mencontohkan dengan sifat rahman-Nya, sifat kasih-Nya kepada kita semua. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah, sifat rahman ini diberikan kepada siapapun, tidak peduli orang itu iman atau tidak beriman, tidak peduli orang itu baik atau buruk, tidak peduli orang itu berbuat kemungkaran di dunia ini atau bahkan mereka lebih dari itu. Allah berikan rahmat kepada mereka semua. Allah memberikan rezeki kepada keluarganya, kepada anak keturunannya. Inilah sifat
yang dicontohkan Allah kepada kita semua untuk apa? Semata-mata menjadi contoh kehidupan sosial di antara kita. Tak cukup dengan Rahman, kita juga menyebut dengan Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Sifat ini khusus Allah sematkan bagi orang-orang yang senantiasa beriman, yang setiap Jumatnya ia senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah hadirin yang dimuliakan Allah, mereka yang tetap beriman setiap minggunya memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala kita lupa dengan sifat yang dicontohkan Allah ini. Seringkali kita mengeluh tentang kehidupan, tentang apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita lupa bahwa kita dituntut untuk memiliki iman kepada qada dan qadarnya Allah. Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang maha adil. Cukuplah apa yang diberikan Allah pasti akan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Boleh jadi kita ditakdir Allah menjadi masyarakat warga bangsa Indonesia. Boleh jadi kita ditakdir Allah menjadi masyarakat yang terlahir di pulau yang berada di lingkungan ring of fire, lingkaran api, banyak gunung-gunung berapi di sekeliling kita yang sewaktu-waktu dapat meletus dan merenggut nyawa kita. Apakah kita bisa menganulir ini semua? Tidak, dan sekali-kali pun tidak. Boleh jadi kita terlahir dengan keadaan fakir, fakir harta, fakir ilmu, fakir secara fisik. Namun Allah memberikan kita nasib dan pilihan. Engkau terlahir fakir, apakah engkau ingin mati dalam keadaan fakir? Kita punya pilihan. Jika kita sama-sama memikirkan hadirin yang dimuliakan Allah, apa ada yang lebih sengsara dari masyarakat yang terlahir di daerah ring of fire, di daerah lingkaran api? Maka jawabannya ada. Di mana? Di daerah Arab Saudi, di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Mengapa jauh lebih sengsara? Di sana tanahnya tandus, panas. Bahkan ketika kita kunjungan, ziarah ke Haramain, bibir kita, kulit kita, tumit-tumit kita akan pecah karena udara yang sangat panas. Lalu apakah ketika Allah menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hidup di sana, lalu Nabi Ibrahim merasa menyesal terlahir di sana? Mari kita sama-sama mengingat risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia senantiasa berdoa walaupun ia hidup di daerah jazirah Arab yang sangat panas. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billah. Nabi Ibrahim memang terlahir di jazirah Arab, hidup di sana. Namun ada pilihan untuk hidup. Ia sama-sama berdoa dengan umatnya. Dengan apa? Menjadikan daerah lingkungannya sebagai daerah yang aman, diisi buah-buahan insya Allah. Sehingga kita sama-sama menyaksikan ketika kita ke Arab, segala buah-buahan kita temui, segala makanan ada dari segala benua. Itulah yang dilakukan, itulah yang diusahakan oleh umat yang beriman, umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika saja kita menyerah hanya karena takdir, maka takdir kita dahulu yaitu menjadi makhluk yang paling hina. Karena saat penciptaan kita semua, hadirin yang dimuliakan Allah, makhluk yang sudah tercipta sebelum kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhanku, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau menciptakan makhluk di bumi yang nantinya yufsidu fiha,
Mereka semua akan saling berbuat fasad. Kira-kira makhluk sebelum kita sudah memperkirakan ini nanti manusia ketika hidup dengan manusia lainnya akan saling berbuat kemungkaran, akan saling berbuat culas, akan saling tipu daya. Itulah takdir kira-kira yang diemban oleh manusia ketika ingin diciptakan oleh Allah. Namun di situ ada ikhtiar dan usaha, maka kita dibela oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kita dibela Allah dengan satu argumentasi, ternyata kita dititipkan oleh Allah berupa ilmu. Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu untuk membela dan di kemudian hari untuk berjuang berusaha bahwa manusia yang hina ini dapat lebih mulia daripada para malaikat, daripada makhluk sebelum manusia yang ketika diperintahkan Allah untuk sujud, mereka akan sujud selamanya. Ketika diperintahkan untuk tasbih, mereka akan bertasbih selamanya. Sementara kita disisipkan nafsu, juga disisipkan ilmu untuk mengontrol hal itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu ini mari kita sadari, mari kita pelajari. Karena terkadang kita juga lupa bagaimana untuk mengamalkan Islam yang diajarkan kepada kita supaya menjadi tatanan dalam kehidupan. Padahal setiap harinya kita selalu meminta kepada Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah diberikan jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Jalan yang seperti apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta kepada Allah bukan jalannya Al-Quran, bukan jalannya hadis, melainkan jalannya orang-orang terdahulu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang terdahulu yang telah Engkau berikan rahmat, kenikmatan kepada mereka. Siapa jalannya orang-orang terdahulu? Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Kalau di Jakarta kita memiliki ustadz dan panutan, dahulu orang tua kita, Kiai Nur, mengajarkan kepada kita tentang kenikmatan dalam berislam. Mengapa bukan jalannya Al-Quran? Mengapa bukannya jalan hadis? Al-Quran isinya adalah kebenaran, namun pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pemahaman kita pada Al-Quran, kita terlahir bukan di Jazirah Arab, kita tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab. Berapa persentase kita bisa benar dalam memahami Al-Quran kalau bukan dengan usaha-usaha, dengan pemahaman-pemahaman para guru-guru kita yang mengajarkan kita. Lalu apakah itu benar? Sangat benar. Dalam ajaran Islam pun seringkali ajarannya meneladani dari ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Kita mengenal ada puasa sebagaimana diajarkan oleh umat-umat terdahulu. Kita juga mengenal dengan kurban sebagaimana ajaran ini juga telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun belajar dari apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ketika ada satu dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun, yang pada waktu itu Fir'aun merasa bahwa dirinya adalah Tuhan, orang yang paling berkuasa, karena ditakdirkan Allah menjadi makhluk yang selama hidupnya tidak pernah terkena sakit sedikit pun. Fir'aun bertanya kepada Musa, "Ma rabbuka ya Musa?" Siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Rabbus samawati wal ard." Tuhanku adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini. Namun apa kata Fir'aun? Fir'aun berkata, "Selama saya hidup di bumi ini, sayalah makhluk yang paling kuat. Saya akan membuat satu bangunan yang tinggi untuk melihat makhluk apa yang ada di atas." Fir'aun membangun piramida Giza, hadirin yang dimuliakan Allah.
Namun karena ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam turun sampai Nabi Musa. Nabi Musa pun diwahyukan oleh Allah untuk melanjutkan jawabannya, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan orang tuamu, wahai Fir'aun. Jika engkau merasa Tuhan, lalu siapa Tuhan sebelummu? Patahlah argumentasi Fir'aun. Namun karena ia merasa dirinya paling benar, ketika datang kebenaran dari orang lain, kebenaran ini selalu tertolak. Begitu juga bergulir hal ini ke Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun meminta jalannya orang-orang terdahulu. Dalam satu kisah Nabi Muhammad itu gemetar ketika ditakdirkan Allah menjadi nabi penutup dari para nabi, terutama sebagai nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Mengapa demikian hadirin yang dimuliakan Allah? Nabi Muhammad takut di kemudian hari setelah wafatnya beliau, umatnya senantiasa mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan sebagaimana umat-umat Nabi Isa alaihissalam. Takut dan gemetar, lalu Allah memberikan ilmu, estafet keilmuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu yang sangat dahsyat, yang kita sering munajat setiap hari berupa apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalimatnya sederhana, berupa pujian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah bersolawat kepada Nabi. Namun kalimat yang sederhana ini hadirin yang dimuliakan Allah, tidak akan mengubah status Nabi Muhammad sedikit pun menjadi Tuhan. Saya ulangi, keutamaannya adalah kalimat yang sederhana ini tidak akan mengubah status Nabi Muhammad sedikit pun menjadi Tuhan. Mengapa? Ini merupakan sebuah pujian. Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad, namun tetap dalam kapasitasnya Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai pemberi, sementara Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang tercipta atau yang diciptakan dan yang diberi. Sehingga kemampuan inilah yang sama-sama kita warisi, kita teladani bersama, kita tetap memuji dengan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW tanpa menambah status beliau sebagai Tuhan sebagaimana umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan manfaat kepada kita semua, menjadikan peluang untuk sama-sama menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha qad shalla ala nabiyhi qadima wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala arba'ati a'immati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa sadartah wa la maridan illa syafaitah
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة